ذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي تعبتني يا ربي الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamda abdi mudarrim sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'il mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'ina ila yaumil din. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi dalam kitab Madza Khasiral Alamin Khitatul Muslimin sebagaimana dinukil oleh Ustadz Adian Husaini, beliau pernah mengungkapkan bahwasanya saat ini umat Islam tengah menghadapi satu tantangan akidah, satu ujian keimanan yang belum pernah dialami oleh umat-umat ini sebelumnya. Belum pernah kita temukan ada seorang suami dan istri yang duduk berdampingan, tetapi tidak ada satu patah kata pun diucapkan di antara keduanya, melainkan keduanya merunduk asik dengan benda kecil yang ada di tangannya. Tetapi ada yang unik ketika kita menangkapnya dengan kamera jarak dekat, kita zoom dalam jarak dekat, kemudian kita dapati salah satu atau keduanya tengah tersenyum kecil atau bahkan tertawa cekikian. Padahal tidak ada satu kalimat pun terucap di antara mereka, apalagi untuk berkisah sesuatu yang lucu. Dan ini banyak terjadi. Belum pernah terjadi sebelumnya seorang ayah duduk berhadapan-hadapan bersama anaknya dalam jarak kurang dari 1 meter. Tetapi sang ayah tidak tahu apa yang ada di dalam hati anaknya, kegelisahannya, keinginannya, harapannya, cita-citanya, kawan terdekatnya, teman kepercayaannya. Sang ayah tidak tahu. Meskipun mereka tinggal satu atap di rumah yang sama. Sampai ada satu peristiwa tragis, ada seorang ayah menuliskan surat elektronik kepada anaknya. Kurang lebih beliau mengungkapkan demikian, "Wahai anakku, dulu ketika kamu masih kecil, kamu ada masalah, ada persoalan, kamu datang menemui ayah. Dulu ketika kamu masih kecil, ketika kamu menginginkan ini dan itu, kamu minta sama ayah. Dulu ketika kamu masih kecil, kamu punya teman baru, kamu mau main ke rumah teman kamu ngomong sama ayah. Kita bercanda, kita sering ngobrol, yang itu membuat ayah bersemangat untuk bekerja, untuk bisa memenuhi keinginan-keinginan kamu. Akan tetapi hari ini setiap kali ayah mendekati kamu tengah sibuk dengan gadget kamu. Setiap kali ayah ingin berbicara dengan kamu sibuk dengan laptop kamu. Terpaksa ayah minta tolong kepada teman ayah untuk membantu membuatkan akun Facebook ini dan menuliskan surat elektronik ini untuk kamu. Supaya ayah bisa mengungkapkan unek-unek ayah dalam pembicaraan yang panjang. Karena ketika kita ketemu dan duduk bersanding, kita tidak bisa ngobrol dalam pembicaraan yang panjang. Sayangnya surat ini baru dibaca oleh anaknya setelah 3 bulan kemudian saat orang tuanya telah meninggal dunia. Diliputi penyesalan yang dalam sang anak terhadap hal ini. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, inilah yang disebut alienasi atau keterasingan, di mana teknologi ini selain mampu mendekatkan jarak yang jauh, tetapi juga sekaligus menjauhkan orang yang terdekat. Sekalipun dengan teknologi ini orang bisa mengambil manfaatnya, mau mendengarkan suara Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi saat itu juga bisa. Ingin mencari referensi, rujukan, berbagai kitab dibuka, sekali klik bisa menemukannya. Mau tahu informasi terkini di belahan dunia yang lain saat itu bisa. Mau belanja bisa, mau cek kesehatan bisa. Semuanya dengan teknologi ini kita dimudahkan. Tetapi pada saat yang sama ujiannya tidak mudah.
Tidak hanya keluarga tentu saja, di dunia pendidikan, kemudian di dalam segala aspek kehidupan kita merasakan betapa ini merupakan ujian tersendiri. Ini merupakan ujian keimanan, di mana Rasulullah SAW telah mengingatkan ketika kita memasuki zaman ini yang dikatakan oleh Leopold Weiss dalam buku yang ditulisnya Islam and the Cross, di mana beliau menyampaikan kita berada di satu zaman di mana peradaban yang memimpin zaman ini adalah peradaban yang anti agama, peradaban yang menjadi musuh agama-agama yang ada. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Badiru bil amal fitanan ka kita illal mudlim yusbiqu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbiqu kafiran ya biutina wa bi'arati minad dunya. Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang yang pada pagi harinya masih dalam keadaan beriman, petang harinya telah menjadi kafir. Atau orang yang pada petang harinya masih dalam keadaan beriman, pagi harinya telah menjadi kafir. Apa yang menyebabkan itu semuanya adalah problem hubbud dunia. Karena mereka telah menukar agamanya dengan dunia yang tidak seberapa. Nah, saudaraku, sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa solusinya? Kita menghadapi satu zaman seperti sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyutillahu yas'al sadrahu dayyqan kharajan ka'annam yas'atu fis sama." Maka barang siapa yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan petunjuk. Sebaliknya, ketika seseorang itu tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk Allah, maka dia tak ubahnya tengah mendaki ke langit, sesak dadanya, sempit dadanya. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan ayat ini, kaifa yashrah sadrahu ya Rasulullah? Apakah yang dimaksudkan dengan yang dilapangkan dadanya itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, alinambatu ila daril khulud wa tajafi an daril ghurur wa takhum lil mauti qabla liqa'il maut. Setidaknya Rasulullah menyebutkan ada 3 tanda-tandanya orang-orang yang dilapangkan dadanya, yang mudah untuk menerima petunjuk, yakni orang-orang yang hatinya inabah, condong kepada kampung halaman yang kekal dan abadi, wa tajafi an daril ghurur, menjauh dari kampung dunia yang penuh tipu daya ini, dan senantiasa siap mati sebelum datangnya saat kematian. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, inilah yang mesti kita tanamkan di tengah-tengah keluarga kita, untuk mengingatkan istri dan anak-anak kita tentang betapa pentingnya untuk menjaga keimanan dalam suasana seperti sekarang ini. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini harus betul-betul menjadi sesuatu yang terus terngiang di dalam telinga kita, khususnya para suami, kepala keluarga yang paling bertanggung jawab dalam hal untuk menggerakkan seisi anggota keluarganya untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.